Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Halim Mufidah dari MTK 2, NIM saya T2017-7087. Oke, saya hari ini review sebuah aplikasi pembelajaran matematika yang saya install dari Google Play Store. Nah, namanya yaitu Belajar Matematika. Tampilan ikonnya seperti ini. Kita buka ya. Oke, tampilan awalnya setelah kita menginstal kayak gini, ada pengantar. Nah, pengantarnya itu di sini aplikasi ini hanya terbatas pada pokok bahasan rasio trigonometri pada koordinat kartesius dan sudut relasi trigonometri SMA kelas 10. Oke, selanjutnya ada lagi nih, keterangannya mudah, materi dan LKPD yang membantu peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran. Oke, selanjutnya diskusi. Selain dilengkapi dengan materi dan LKPD, dilengkapi pula dengan fitur diskusi. Selanjutnya, selamat belajar. Nah, ini sebagai penyemangat untuk adik-adik SMA kalau menggunakan aplikasi ini. Selesai. Nah, kayak gini tampilannya. Versi 1.0 tahun 2019. Aplikasi ini dibuat oleh kreatornya pada tahun 2019. Oke, setelah itu ini tampilan menu-menunya. Nah, di sini ada dari ini. Ada kata-kata, itu belajar matematika. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Dari Pythagoras. Nah, si kreator ini memberi suatu kata-kata ini untuk sebagai penyemangat adik-adik SMA yang mau belajar menggunakan aplikasi ini. Jadi biar ada semangat-semangatnya gitu. Nah, terus selanjutnya sebelum kita melihat acuan menu-menu ini, kita kenalan dulu sama kreatornya. Kita lihat di tentang. Nah, ini wajahnya si pemilik aplikasi ini, yaitu Kak Ardi Akbarwijaya, lahir pada tanggal bulan tahun ini. Nah, ini kontak personnya. Beliau ini kuliah di Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, sudah perkenalan ya kita. Nah, kalau sudah perkenalan, maka kita sekarang kenalan sama aplikasinya. Nah, ini yang menu pertama, acuan. Oke, kita buka menu acuan. Nah, di menu acuan ini ada KI, KD, dan indikator, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Oke, jadi ini KI-nya ada KI 1, 2, 3, 4, kemudian ada KD dan kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ini kayak gini ya. Ini kan memang karena khusus cuman satu materi kan, cuman satu pokok bahasan yaitu trigonometri aja. Jadi ya tujuan pembelajarannya ya ini tentang trigonometri. Kemudian ada peta konsep tentang rasio trigonometri. Seperti ini tampilannya. Oke, sudah, ini menu acuan. Selanjutnya di menu mengingat. Nah, menu mengingat isinya tentang materi kesebangunan. Menu mengingat ini apa sih? Nah, menu mengingat ini yaitu isinya tentang materi sebelum materinya trigonometri. Jadi kita sebelum belajar, tujuannya itu untuk peserta didik, sebelum kita belajar materi trigonometri, kita kan harus mengingat materi sebelumnya, yaitu materi kesebangunan ini. Nah, oke, selanjutnya di menu manfaat. Menu manfaat. Oke, menu manfaat ini apa sih manfaatnya kita belajar materi trigonometri ini? Nah, si Kak Ardi itu memberi contoh ini tentang ini, apabila kita berada di rumah sakit menjenguk saudara atau teman yang sedang menjalani operasi tumor, kita dapat menemuinya di ruang radiologi. Nah, ini yang sudah pernah masuk di ruang operasi ya, mengetahui alat-alat ini. Saya sih belum, tahunya cuma di TV aja.
Nah, alat ini operasi pemudahan tumor ini menggunakan perbandingan trigonometri yang akan dipelajari di aplikasi ini, aplikasi belajar matematika ini. Nah, dokter itu menggunakan sinar radiologi yang diarahkan ke permukaan kulit secara mendatar sejauh 6 cm. Pada jarak miring, berapakah sinar radiasi tersebut mengenai dan membunuh tumor tersebut? Bagaimana sudut kemiringannya? Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila kita menguasai teori tentang trigonometri. Oke, itu menu manfaat. Selanjutnya ada materi. Nah, di menu materi ini kita sudah mulai bertemu dengan materi di aplikasi ini, yaitu materi trigonometri. Yang pertama ada yang poin A, pengukuran sudut dengan satuan derajat dan radian. Nah, ini materinya tentang ini. Kemudian di poin B ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian poin C, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kemudian poin D, pengertian kuadran dalam perbandingan trigonometri. Poin E, perbandingan trigonometri sudut berelasi sudut pada kuadran 1. Kemudian yang F ini, penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Oke, sudah ini materi. Kemudian di sini LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini digunakan untuk latihan soal tapi secara kelompok. Nah, di sini kan ada nama 1, 2, 3. Itu berarti ada 3 nama dan kelasnya. Nah, di sini ada di poin A. Sesuai materi tadi ya, di poin A. Di poin A yang di LKPD ini, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, aktivitas 1, jadi kita perhatikan nih, ini sudut ini ya. Kemudian ada gambarnya, kita memperhatikan gambar. Nah, kemudian setelah memperhatikan gambar, kita suruh menentukan sin 30 derajat itu berapa, kayak gitu. Kemudian di aktivitas 2 juga sama. Nah, kita disuruh memperhatikan gambar, kemudian kita menunjukkan sin 0 derajat berapa. Kemudian di aktivitas 3 dengan cara yang sama dalam sistem kuadran, nah kayak gini. Kemudian kita menentukan sin 90 derajat itu berapa gitu. Kemudian kita menuliskan di tabel ini. Kemudian yang poin B itu kuadran dalam perbandingan trigonometri. Nah, ini aktivitas 4. Kita suruh menentukan nilai kuadran kayak gini. Oke, yang kita coba lihat di LKPD 2. LKPD 2 ini sama, ini juga lembar kerja peserta didik ini untuk kelompok. Nah, ini ada perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ini aktivitas 1 kayak gini. Kemudian ini ada aktivitas 2. Kemudian ini aktivitas 3. Dan yang ini aktivitas 4. Oke, ini LKPD. Selanjutnya setelah menu LKPD ada menu tugas. Nah, di sini ada tugas. Oke, saya jelaskan LKPD tadi itu tugas tapi untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, kalau ini menu tugas ini dikerjakannya secara individu. Kerjakan soal berikut secara individu. Siswa tidak diperbolehkan mencontek dan bekerja sama. Nah, jadi perbedaannya itu. Nah, kayak gini petunjuknya ini soalnya. Kemudian ini ada tugas 2 sama, juga dikerjakan secara individu. Selanjutnya di sini ada kuis. Nah, di sini ada kuis. Nah, di sini kuisnya ada 2 kuis. So, kita coba kuis 1 ya. Kuis 1, mulai kuis. Nah, di sini ada skornya 0. Pertanyaan 1/3 itu maksudnya ini berarti pertanyaan yang pertama, jumlah pertanyaannya ada 3, kategori kuis 1, dan di situ ada waktu pengerjaan. Oke, kita coba klik pilihan jawabannya ya. Kita coba terserah aja. Misal ini. Nah, di sini ada keterangannya. Jawabannya adalah pilihan kedua. Maksudnya berarti yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna merah ini berarti jawaban yang salah. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang kedua. Kayak gini. Coba kita jawab lagi ya sama. Nah, kayak gitu kayak tadi.
Oke, jawabannya nggak ada yang benar karena nggak menghitung, ngawur. Nah, jawabannya adalah yang pertama. Oke, selesai. Skornya 0 karena salah semua. Oke, kita coba kuis yang kedua. Nah, kayak gini. Berapakah nilai dari sin 330 derajat? Coba 1, 2. Oh, salah. Jawabannya adalah pilihan kelima. Sama kayak tadi ya. Kalau yang hijau itu yang benar, kalau yang merah itu berarti jawabannya yang salah. Gitu. Nah, benar. Karena benar, maka skornya 1. Oh iya, terus kemudian setelah kita mengerjakan ketiga soal itu, kita mau mengerjakan lagi itu soalnya acak. Jadi yang soal awalnya nomor 1, jadinya jadi nomor 3 kayak gitu. Jadi acak terus kayak gitu. Jadi enggak setiap selesai mengerjakan kemudian kita kembali ke menu ini, kembali ke sini, kemudian kita mau mulai kuis lagi itu. Nah, ini acak lagi. Ini tadi ada di soal yang nomor 2, sekarang menjadi yang pertama. Oke, ini kuis, kemudian yang di sini ada menu diskusi. Nah, di sini menu diskusi kita harus koneksi dengan internet. Kita login ke email ya. Coba ya. Nah, tadi awal saya sudah melakukan registrasi dulu. Kalau yang awal install kemudian belum pernah dibuka, itu tampilannya pas milih menu diskusi ini kita harus mendaftarkan diri dulu. Daftarnya gampang, cuman itu email, kemudian nama lengkap sama password. Nah, kalau sudah daftar kita hanya memasukkan password saja. Lanjut. Tampilannya kayak gini, sukses. Nah, kayak gini ya diskusinya. Kita diskusi itu bareng sama Kak Ardi Akbarwijaya. Jadi kita nggak kayak waktu masuk ke grup WA ya. Kalau kita baru masuk, kita ketinggalan info-info percakapan mereka sebelumnya. Nah, kalau di sini itu kita sudah tahu mereka itu mendiskusikan apa sih. Nah, kapan 2019. Ya, ini tentang diskusinya bareng sama Kak Ardi. Ini ada Abigail Sigar, ada Ardi Akbarwijaya. Nah, ini Kak Ardi yang punya aplikasi ini. Jangan lupa untuk dikumpul. Silahkan terus hari ini saya sudah posting, silahkan dikerjakan. Oh, ini gurunya mungkin ya. Sudah mengumpulkan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi sudah sampai menu terakhir, menu diskusi. Sekarang saya mau menunjukkan kelebihan dari aplikasi ini itu enak gitu. Kita sudah tahu KIKD-nya, indikatornya, kemudian tujuan pembelajaran, bahkan kita tahu manfaat belajar materi ini tuh apa gitu. Ternyata difungsikan oleh seorang dokter untuk yang itu tadi ya, operasi itu tadi. Nah, kemudian ada LKPD, ada tugas, ada kuis. Jadi kita lebih banyak berlatih gitu, lebih banyak melatih untuk mengerjakan soal-soalnya. Kalau LKPD itu berarti kita tugas kelompok, kemudian kalau tugas itu berarti kita mengerjakan secara individu, kemudian kalau kuis itu berarti kita belajar tapi juga langsung mengetahui jawabannya benar atau salah kayak gitu. Kemudian juga kita bisa langsung berkomunikasi sama si pemilik aplikasi ini melalui menu diskusi. Nah, kemudian kekurangannya itu menurut saya untuk pilihan kuisnya itu terlalu sedikit ya, soalnya cuma 3, jadi kita belajarnya kita bisa mengetahui letak kesalahannya itu terbatas, cuman soal itu aja kayak gitu. Kita nggak tahu, padahal kan ada kadang siswa kalau pas
ketemu sama latihan soal itu ketemunya kan jawabannya yang mudah, soal yang mudah. Pas diberi soal sama guru itu kan susah. Nah, kita nggak tahu cara pemecahan masalah yang kayak gitu kalau nggak memang langsung bertanya kayak gitu kan. Kalau misalkan di kuis ini kayak ada misalkan jawabannya yang ini salah, kemudian ada pembahasannya, itu mungkin lebih enak juga. Jadi kita sebagai siswa kenapa kok bisa salah, itu mungkin kekurangannya. Jadi kalau ada kuis ada benar ada salahnya, itu juga ada pembahasan jawabannya. Mungkin itu sih menurut saya. Kalau dari teman-teman mungkin nanti ada, kalau dari yang Vida sampaikan ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf, mohon untuk ditambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan nanti, atau mungkin penjelasan dari Vida ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Oke ya, terima kasih.